Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Aku hari ini bersama orang yang spesial. Siapa? Namanya siapa? Gak mau Ayo. disebutin namanya. Gak mau disebutin nama ya. Namanya pokoknya orang spesial deh. Nama apa? Dia ini kalau mau tahu ada di bio IG aku. Nah, jadi bagi kalian yang belum follow IG aku, lihat di situ dan follow IG dia. Follow IG dia. Nah, kali ini aku akan membahas tentang perjalanan kita. Kenapa bisa kita sampai di sini? Kita tuh berbeda, dia di Jawa Barat, aku di Jakarta. Gimana perjalanan? Tapi hari sama-sama di Indonesia juga. ya sama-sama di Indonesia, tapi perjalanan yang cukup wow gitu, sehingga kita bisa bertemu di sini. Ini pertemuan kita yang Nggak tahu kesekian kali. yang kesekian Yang kesekian kalinya. Awal pertemuan kita tanggal berapa sih? Tanggal 20. 20. Tanggal 20 apa ya kemarin? Oktober ya? Iya 20 Oktober. Oktober 2020. Jadi kita tuh baru. Jadi kita baru tapi kita bisa sedekat ini. Masya Allah kan. Awal pertama itu bukan 20 loh, ini Tanggal Bu Perta. 3. Tanggal 3. Tanggal 3 bulan 9. Nah, jadi 9, 10, 11. Jadi kita baru 3 bulan ketemu. Kita baru 3 bulan kenal gitu maksudnya. Nah, aku ketemu dia di mana? Di mana ketemu? Kamu di mana ya? Di pertama kali ya? Iya, pertama kali. Pertama kali ketemu di Bu Perta. Di Buperta, di lokasi Syuting syutingnya. KRKS. Sekarang Kembalinya maksudnya ada masih di situ, Dance. cuma udah pindah tempat. Ya, jadi Kita belum ke situ lagi. iya, kita belum ke tempat ke situ barunya lagi nanti. Nah, insya Insya Allah Allah kapan ya? Ada waktu kapan atau kita ke Atau sana. ada Kita waktu nge-vlog gitu. lagi nanti di ya ntar kita izin sama di lokasi sama KRKS. kru. Ya, kita izin sama kru gitu Hmm. kan. Atau boleh Iya gitu. sih. Soalnya kemarin aku ada lihat orang yang vlog di situ. Oh gitu, oke boleh. Boleh, sekarang. boleh. Jadi semoga kita juga boleh, Boleh gitu. dong. Amin. Amin. Karena kan krunya sekarang baru, jadi Iya, nggak krunya kayak baru. kemarin JP. Kalau JP kan ditentuin jam masuknya tuh oleh asar. Kalau ini kayaknya kan karena memang belum itu, jadi bisa bebas lah jam kunjungannya. Ya bebas ya mungkin. Jadi bisa nge-vlog bareng-bareng sama artis KRKS. Iya, sama artis guys, artis. Oh no, gitu. Makanya nanti berangkatnya kita dari pagi. Iya, dari pagi. Tapi kan Sama. kamu ngajar gimana? Ya paling aku ke sekolah dulu, tapi nanti bisa izin. Nah, dia ini seorang guru guys. Seorang guru, masya Allah. Guru itu adalah pekerjaan yang mulia. Iya, guru itu digugu dan ditiru. Tapi kalau yang jelek jangan ditiru. Kok bisa sih aku dekat sama dia ya? Karena itu sudah takdir dari Allah, skenario dari Allah. Dan ya aku dekat sama dia juga bisa dikatakan itu memang mungkin sudah rencana Allah gitu kan. Karena sebelum aku didekatkan sama dia itu aku sedang mendapatkan ujian yang cukup gimana gitu ya, rasanya Menguji tuh kesabaran. mungkin sakit gitu kan, dan aku nangis gitu. Dan pada hari itu juga dia tuh dihadirkan Allah untuk aku guys. Aduh. Sini dikit dong, nggak kelihatan. Nah jadi tuh aku bersyukur banget Allah tuh menghadirkan sosok seorang sahabat sekaligus ya apalah gitu, pokoknya gitu-gitu deh. Nah makanya jika kita sudah mendapatkan ujian atau apapun itu, kita harus bersyukur karena di balik semua itu ada hikmah. Contohnya aku waktu itu tanggal berapa sih? Tanggal 20 itu ya. Tanggal 20-an itu sekitar bulan lalu. Nah itu tuh aku mendapatkan ujian yang sangat ya cukup menggenaskan lah di hati gitu kan. Dan Iya, aku hari itu tuh nangis gitu kan ya, bukan karena aku cengeng atau apa, karena itu menurut aku tuh emang sudah sakit banget gitu diperlakukan oleh teman sendiri seperti itu. Dan alhamdulillahnya Allah itu menghadirkan dia ke dalam hidup sehingga kita bisa seperti ini. Kan baru banget tuh kita deket. Jadi sebelumnya kita chatan aja jarang ya. jangankan chatan, aku aja tuh males chat dia tuh gitu. ternyata Dan emang dari dulu ada perasaan. perasaan apa? Cuma nggak
ngungkapin. Ya kita Sama-sama tuh nggak berani kita tuh ngungkapin. sebenarnya udah lama pengen sama-sama deket gitu, cuman aku Dia ngerasa cuek. ya dong harus cuek dong. Dia cuek, nggak berani. Aku ngerasa tuh kayak nggak pantas gitu dekat sama seorang guru gitu itu aku. Kalau dia nggak tahu kenapa aku nggak berani bilang. Iya, belum berani aja karena kan baru kenal. Masa udah ngomong kayak gitu kan nggak mungkin. Nah jadi kalau kita itu Jadi nunggu waktu yang tepat. nunggu waktu yang tepat, walaupun kita nah itu tadi jangan SKSD istilahnya. Iya jangan SKSD gitu, walaupun sebenarnya kita tuh pengen banget dekat gitu, pengen banget ya saling menyayangi antara sesama gitu kan ya. Itu jangan terlalu cepat gitu, karena apa, itu bisa menghasilkan kekecewaan. Tapi karena kalau dipendam dulu dan hasilnya wow gitu kan. Nah senang nggak dekat sama aku banget misalnya. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. alasan apa bisa dekat sama aku ya, Maksudnya? Ya alasan pokoknya kayak gitulah. dia tuh nggak Cuma bisa apa aja dia gitu. nggak bisa ngomong guys, ntar kalau gimana Grogi. iya grogi, padahal dia sama-sama perempuan gitu. Ya karena itu tadi. Nah kita itu Yang ketakutan. kita itu sering chatan sekarang tuh kita sudah dekat banget, nggak seperti biasanya. Kalau biasanya kan kita cuek-cuek bebek, ya bodo amat lah, dia chat tuh malam, besoknya baru aku bales. Kalau sekarang Sabar dipantengin banget. HP mah dipantengin. Dulu mah sabar banget nunggu nggak dibalas-balas. Padahal itu aku online ya, itu aku sudah lihat ya chatnya tuh lagi ngapain, dan menurut aku apa sih ini orang Cuek. nanya gitu kan, Cuek nanya banget apa sih asli. gitu. Cuek banget Lagi- asli. Cuek banget asli. Tapi kan sekarang lama-lama nggak aku sabar. Dengan kesabaran itu kan hasilnya jadinya sampai kan sekarang. kan gua apa sih, Kesabaran itu berbuah manis. nah itu Jadi apa, ya, aduh, jadi tuh harus sabar menghadapi aku tuh orangnya gimana ya gitu. menurut kamu aku jahat atau baik? Semua orang pasti baik. Baik. Nggak ada orang jahat. Ada orang jahat sifatnya. Kalau kita nggak pancing dia jadi orang jahat, ya nggak bakal jahat ya. Iya benar. Dan kita harus apa, tetap berbuat baik walaupun orang jahatin kita gitu. Karena jika dia jahatin kita lalu kita balas dia dengan kejahatan, apa bedanya kita Iya. sama dia gitu Iya, kan, nggak sama mudah, aja gitu. nggak udah Jadi nggak ada makanya yang mudah, nggak ada makanya yang kalau halal. misalkan dia dia jahat ya udah kita baikin aja. Karena tahu dari semua itu pasti ada hikmahnya. Jadi kenapa Allah itu tidak akan memuji seorang hamba yang dia tidak bisa melewati itu. Nah, jadi karena itulah aku bisa ngelewatin dan aku bisa kenal sama dia dan dekat sama dia. Masya Allah, dia ini orangnya baik banget, baiknya banget baik banget. Semua orang juga baik. Bagaimana kita cerita dong tadi gimana pas berangkat ya? Nah, cerita pas berangkat. Nah, jadi dari subuh jadi dari jam pas jam 4:15 kalau nggak salah, atau jam 4:18 itu kan udah azan subuh. Nah, aku ngechat dia dong, sayang bangun dong gitu. Pakai sayang. Selalu dibangunin. Kalau nggak bangun-bangun diteleponin. Emang aku bangunin- tidurnya aku kebuka. bangunin dia kan, ya walaupun dia lagi nggak sholat gitu, tetapi tetap aku bangunin karena perempuan itu diwajibkan untuk bangun subuh gitu. Karena apa, jika suatu saat ya gitu deh, Karena di waktu subuh itu kan malaikat menurunkan rezeki. Nah. Jadi kan pantangannya habis subuh itu kan nggak boleh tidur lagi. Nah itu karena setelah subuh itu tuh malaikat menurunkan rezeki. Kalau kita habis subuh tidur ya udah rezekinya dipatok ayam, dipatok ayam guys, dipatok jadi, mantan, dipatok mantan. Allahu Akbar. diambil sama mantan. Nah, jadi pokoknya tuh dia nggak balas kan, mungkin masih tidur ya kali. Nah jadi aku
tinggalin dong, aku tinggalin sholat, Tinggal guys, ditinggal. aku tinggalin sholat kan, sama ya aku kebiasaan aku kalau subuh habis sholat aku selalu baca Al-Quran. Nah, habis aku baca Al-Quran aku lihat udah bangun dia, katanya dia bilang sayang aku udah bangun, katanya gitu guys. Ya Allah, meleleh gak sih kalau dibilang gitu, sayang guys, sayang ya kan. Nah, jadi ya udah kita chatan terus kita janjian lah. Kita janjiannya tadi di Sebenarnya kan nggak mendadak, udah direncanain dari kemarin. Iya, Itu cuma spontan doang. Jalan ya besok. Mana kalau aku udah jalan beneran jalan. ya, cuman kita sebenarnya sih janjiannya di stasiun kota gitu, tapi kita ketemunya di Tapi Manggarai. ternyata keretanya pas sudah mau kamu bilang mau transit, Iya, itu tuh aku udah baca ini kayaknya bakal satu kereta deh, bener. iya benar. Jadi aku tuh 2 kali Pas transit. kamu nanya kamu di mana sayang, aku baru mau masuk stasiun Manggarai. Oh bener nih satu kereta nih. Iya, jadi kita bisa satu kereta karena apa? Padahal kita janjiannya di kota, janjian ya di stasiun kota. kota, siapapun yang nyampe duluan tungguin. Ternyata Kita takdir berkata lain, kita malah ketemunya di satu kereta. Iya, jadi apa Jadi ya? perjalanan hari ini tuh bener-bener Wow banget gitu. Insya Allah banget. Kita itu berangkatnya sama-sama jam 7:30. Iya Kalau kan? aku karena kalau aku masih ngantri di stasiun, dia udah naik kereta. Dia masih ngantri di stasiun Depok ya. Ya, soalnya foto Cina. Pondok Cina. Nah, dia tuh dari Depok guys, aku dari Ciputat. Nah, dari Ciputat itu aku naik kereta kan di Pondok Ranji, transit ke Tanah Abang. Nah, di Tanah Abang transit lagi di Manggarai lah kita ketemu gitu kan. Dan dia bilang aku di gerbong paling depan, dia bilang Iya, gitu. aku di cari gerbong dong. paling depan ya. Terus gitu. dia ngeliatin aku dari pintu. Enggak, pas kereta belum berhenti itu aku ngeliat kamu, enggak, aku ngeliat kamu kan, cuma aku senyum-senyum dari dalam. Aku ngeliat kamu kan lewat. Dia ngeliat aku sendiri Ngeliat dari loh. kabin masinis kan, aku ngeliat dari kabin masinis itu dia tuh. Iya aku lewat jauh tuh akhirnya. Terus pas sudah pintu udah dibuka, aku mikir nih pasti dia nyari nih bener. Nyari Iya, dan nih. ketemu Aku beneran nyari itu satu karena kereta. aku nggak langsung masuk ke pintu yang gerbong paling depan karena aku takut ntar kalau aku ngejar pintu yang itu pintunya keburu ketutup, aku ketinggalan kereta, gawat dong. Nah, jadi aku masuk ke pintu yang dekat sama aku itu. Ya udah aku naik terus aku jalan, padahal itu padat banget gitu kan. Terus aku bilang sama mbak-mbak dan sama orang-orang yang di dalam itu yang sedang berdiri di situ kan, karena kan keretanya padat banget gitu. Nah, jadi aku bilang mbak permisi gitu kan, saya mau lewat gitu. Ya udah saya lewat, terus saya ngeliat dia di depan gitu kan, Di pojok lagi deket di kabin pojok. masinis. Terus apa ya, aku rasanya tuh mau aku kagetin, ternyata dia orangnya nggak kagetan, padahal aku tidur gitu kan. Enggak dong. Dia nggak kagetan gitu Nggak kagetan dong. kan. Aku heran juga kenapa dia nggak kagetan, kenapa nggak kagetan. Ya emang nggak kaget. Ih, jadi tuh coba kalian bayangin. Soalnya aku udah punya feeling kamu bakal nyari. Oh, punya feeling. Kok bisa punya feeling? Feelingnya cepet lah ini. Iya. Kan otaknya berjalan. Manusia kalau punya otak pasti jalan dong. Pikirannya pasti jalan. Kalau nggak punya pikiran ya nggak jalan. Kalau nggak punya pikiran ya nggak jalan. Udah stuck di situ aja. Iya, jadi ya. Dan yang lebih wownya lagi, dia ngasih aku sesuatu dan ada surat. Masya Allah, suratnya. Sesuatunya kasih tahu dong apa? Suratnya bentar ya. Jangan surat. Tapi sesuatunya apa? Nggak usah, aku Aduh. ngasih surat aja. Nah, jadi tuh itu tulisannya belepotan banget. untuk yang tersayang dari yang tersayang, Masya Allah. Nah, Yang dibacain. ya enggak lah, enggak aku bacain kok. Dan isinya Isi. ini isinya. Nah, Dan tahu terbang. Tulisannya ini bagus kan? enggak jelek berantakan banget itu tulisan ini. Ya Tapi Allah. makasih ya sayang. Orang guru tulisannya berantakan. Makasih ya sayang, aku suka banget. Jadi tuh ini tuh nggak bakal aku lupain sampai kapanpun. Ini bakal aku simpan. Bakal aku simpan. Nah, jadi begitulah kita itu kalau misalkan kita dikecewain dengan orang, kita jangan merasa sakit hati ataupun sedih karena Allah itu sudah menyiapkan seseorang yang untuk
apa sebagai pengganti gitu, bukan sebagai pengganti yang akan menetap untuk kita gitu. Jadi jangan pernah ngerasa apaan sih dia aja udah mengecewain aku, nggak bakal ada lagi lah yang bakal dekat sama aku. Kita pasti punya pikiran seperti itu. Sama aku juga pernah dikecewain, bahkan sangat-sangat dikecewain. Tepatnya pada 3 tahun yang lalu, dan sekarang aku dipertemukan lagi dengan orang yang baru dan orangnya yang masya Allah banget gitu Kalau kan. aku bukan dikecewain tapi aku yang ngecewain dia. Ya udahlah, itu masa lalu, kita nggak bisa diingetin. Jadi ya pokoknya gimana ya, aku merasa bersyukur banget gitu. Untuk kali ini Jangan pernah kita ngerasa insecure. Nah gitulah, kita itu hidup, banyakin bersyukur banyakin bersyukur apa yang sudah apapun itu, ditetapkan. karena ketetapan Allah itulah yang untuk kita. Itu yang terbaik buat kita. Ya, karena kalau menurut kita ini yang terbaik, itu belum tentu terbaik, tapi kalau Allah sudah menghadirkan sosok seseorang ini ya berarti dialah yang terbaik untuk kita gitu. Aku juga sih awalnya nggak nyangka bisa dihadirkan sosok seorang perempuan yang seperti dia, yang bisa Bisa yang ngomel-ngomel. ya ngomel karena salah aku gitu kan. Dia ini orangnya baik banget. Kalian tahu nggak, tadi malam kemarin kan aku sakit, dia jagain aku banget ya, walaupun dari jauh gitu. Kita teleponan tadi malam sampai jam 11 karena aku nggak bisa tidur, jadi dia ngejagain aku lewat telepon gitu. Nah jadi kalau kita punya teman seperti itu, janganlah kalian sia-siakan, jangan kalian Jangan kayak aku menyanyiakan orang. karena jika kesempatan itu disia-siakan, belum tentu kedepannya kita mendapatkan seperti itu lagi gitu. Pokoknya aku mohon doa kalian supaya aku sama dia dipertemukan kembali sama Allah di surganya kelak. Amin. Nah, ya kita kan nggak tahu jalan hidup gitu kan ya. Karena aku masih sendiri, suatu saat aku bakal menikah kali ya. Wah, udah Iya, bukan. terus suatu saat nanti juga kalau misalnya aku diangkat jadi pegawai negeri, aku pindah tugas atau pindah rumah kan nggak tahu. Iya, tapi ya walaupun aku berdoa sih semoga Allah. Yang pasti mau sejauh apapun jarak, Jika aku mau nangis, itu nomor satu, yang penting komunikasi. iya Jangan pernah putus. Dan kemarin itu kan aku rencananya mau pulang kampung ya, mau pulang ke Jambi karena aku kelahiran Jambi ya. Jadi aku mau pulang ke Jambi dan mendadak banget orang tua aku bilang nggak usah pulang, dan itu ya menandakan supaya aku tuh bisa lebih dekat lagi sama dia gitu. Karena kan waktu itu Sempat ngedown. iya gitu. Kok baru ketemu udah gitu. pisah. Udah mau pisah gitu. Tapi pada itu aku mau pulang kampungnya cuma sebentar, cuma 2 minggu atau 1 bulan gitu kan. Nah tapi kita tuh merasa sama-sama sedih, aku nangis dia nangis gitu. Nah itu gimana sih rasanya baru dengar kabar dia mau pulang aja, gimana nanti kalau aku ikut nganter ke bandara ya. Kan emang niatnya mau ikut nganter ke bandara ya. Ya mau nganter ke bandara, tapi dengan ya mungkin rencana Allah lah ya. Aku nggak jadi pulang, dan aku belum tahu aku pulang kapan, ya mungkin habis bulan 1 dan bulan Januari mungkin. Itu pun aku pulang cuma sebentar, nanti aku minta temannya sama dia ke UI. Aku mau pindah kampus, doain ya guys. Hari Minggu kemarin kita jogging bareng. Ya jogging bareng. Jalan jauh banget tapi Jalan kasihan jauh banget. Sekali yang nggak pernah jogging, sekali Ya. jogging jalan jauh, diajak jalan jauh, akhirnya Aku aku sudah juga lama. kecapean tapi nggak mau ngomong. Aku udah lama nggak jogging, semenjak aku di Jakarta aku nggak pernah jogging, baru kemarin sama kamu, itu pun jauh banget jalannya. Dari Capek Jakarta. kan, tapi nggak pernah mau ngomong. Ya nggak capek, hilang capeknya tuh karena sama kamu. Iya Kita sih, itu benar. kalau kita misalkan Kita jalan lumayan jauh sebenarnya, kalau dilihat-lihat pakai maps ada berapa kilo itu kita jalan. diajakin muter, pada ternyata Tapi tuh emang kalau jalannya waktu pulang tuh aku diajakin jalan lurus, gila cepat banget. Ternyata tuh waktu jalan pagi waktu paginya itu aku tuh diajakin muter sama dia, lewat ini lewat sini, pokoknya muter-muter gitu. Aku udah capek, aku bilang gitu. Aku nyampe udah duduk di jalanan gitu. Nah, dan ya padahal waktu itu
turun dari kereta, baru turun dari kereta udah diajak jalan kan capek, masih capek. Tapi alhamdulillah kita bisa sedekat ini gitu guys. Kalau udah mendapatkan yang terbaik jangan disia-siain, jangan Oke, kayak siap. Ini cincinnya ngomong-ngomong kelihatan banget udah nikah udah ya diem. Allah. Jadi gitu, Yang dulu-dulu biarlah berlalu. yang udah berlalu ya udah dikubur dalam-dalam, dibuang jauh-jauh. Kita berusaha untuk tidak mengulanginya lagi yang sekarang. Itu dia. Jadi kita harus bersyukur Buat dan bersyukur. buat orang yang udah pernah aku kecewain, semoga nanti suatu saat nanti kamu akan mendapatkan yang terbaik. Amin. Nah itu teman-teman. Jadi sekian dulu. Lebih kurangnya aku mohon maaf, dan perkataan yang benar itu datang dari Allah, perkataan yang salah itu datang dari kita. Lebih kurangnya, oh ya, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Nah, ke media sosial yang kalian punya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjut lagi di mana? Di lokasi Vlog selanjutnya. KRKS. Insya Allah ya. Dadah. Insya Allah Jumat depan. Terima kasih teman-teman sudah menonton vlog aku kali ini. Semoga bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya. Mohon dukungannya. Semoga YouTube aku tambah berkembang lagi, dan jangan lupa dinyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi saat aku upload video terbaru.